Di hadapan saya ini ada 2 buah gelas betadine dan 3 jenis kayu. Seperti pada judul, dan video ini pernah saya buat juga di channel saya yang sudah goib, sudah hilang, belum kembali sampai sekarang. Saya akan membahas lagi tentang bajakah, pengujian bajakah dengan betadine ya. Dengan betadine ini katanya di YouTube orang-orang pada mengklaim untuk pengujian bajakah yang asli menggunakan betadine akan bisa jadi jernih. Itu hoax atau nyata? Kita akan buktikan secara ilmiah. Apakah dengan kayu lain? Ini adalah kayu pohon mangga biasa. Ini di kayu akar kuning ya. Dan ini kayu bajakah. Apakah hanya dengan bajakah saja bisa menetralkan air campur dengan betadine menjadi jernih, atau dengan kayu lain bisa menetralkan juga atau tidak, akan kita buktikan. Karena selama ini sebenarnya informasi menguji dengan betadine itu adalah secara ilmiah hoax ya. Saya tekan di sini hoax. Itu adalah tidak dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa. Karena betadine itu hanya zat kimia eunadin namanya. Itu dia bisa meresap dalam pori-pori kayu apapun. Dia gampang menempel di pori-pori apapun. Jadi bisa larut di air, juga bisa langsung mencari benda yang ada pori-porinya dan bisa menempel di situ, bisa jadi kelihatan airnya seperti jernih. Padahal itu hanya reaksi ilmiah biasa, bukan menandakan bajakah itu asli atau bukan dengan betadine ini. Tapi sebelumnya saya akan cerita sedikit. Dulu pernah ada pengujian juga beras ya, beras dengan bukan beras, nasi. Nasi kalau ditetesin dengan betadine itu akan berwarna menjadi biru. Nah, itu tandanya, katanya tandanya itu adalah nasi atau beras yang sudah dicampur dengan zat pemutih. Itu akan tetesin akan menjadi warna biru gelap. Sebenarnya itu bukan ada pemutihnya untuk meneteskan seperti ini. Itu adalah sebenarnya justru malah itu warna biru diteteskan di beras atau di nasi akan itu mengandung zat karbohidrat yang tinggi, malah justru itu yang tingkat karbohidrat, menunjukkan tingkat karbohidratnya yang tinggi, bukan karena ada zat pemutihnya. Itu dulu tahun sekitar 5 tahun atau 7 tahun yang lalu ada berita yang mengatakan nasi kalau ditetesin dengan betadine akan berwarna biru. Itu itu tandanya adalah ada zat pemutihnya. Itu juga hoax, itu sudah ditepis juga oleh BPOM dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya. Itu berita yang tidak benar. Apa-apa kalau diuji dengan betadine itu tidak menunjukkan itu keaslian atau kepalsuan suatu benda atau suatu yang ditunjukkan. Kita akan coba ya. Ini di depan saya ada 2 gelas air yang masih jernih, sepertinya juga masih jernih. Kita akan tetesin ya, kelihatannya di situ. Tetesin. Ini juga akan kita tetesin sama. Itu udah kelihatan dua-duanya ini ya, tergoncang. Terus kita akan masukkan, ini adalah kayu jambu apa, mangga, pohon mangga biasa. Kita masukkan, kita akan masukkan juga ini kayu akar kuning biasa. Kita masukkan, kita akan tunggu apakah dia nanti bisa menjernihkan atau tidak. Ini sudah mulai ya, kita akan aduk sama-sama.
Lihat, ini kayu mangga sebelah kiri saya, dan ini kayu akar kuning biasa sebelah kanan saya. Dua-duanya ini warna kuning, ini karena bias ya, saya taruh di depan. Nah, aduk apakah bisa menjadi jernih atau tidak dengan kayu lain. Kita buktikan secara ilmiah. Karena zat ionodin ya, di dalam betadine itu adalah zat ionodin yang gampang meresap masuk ke dalam pori-pori suatu batang kayu atau benda lain. Lihat, mereka dengan kayu lain bisa menjernihkan juga dengan cairan betadine ini. Nah, ini kayu mangga, ini kayu akar kuning. Atau kalau kalian ingin mencoba dengan kayu lain pun silahkan, bisa. Kita akan coba sekarang ya, sudah terbukti ya. Kayu mangga pun bisa jernih, bisa menjernihkan. Ini juga bisa menjernihkan. Lalu kita coba lagi sekarang. Kita turunkan, kita tetesin lagi. Dengan komposisi yang sama. Oke. Ini ya, sudah kita masukkan bajakah juga. Nah, ini bajakah kampala yang biasa saya jual. Aduk. Kira-kira sama aja nggak? Semuanya bisa meresap enggak? Lihat ya, ini secara ilmiah zat ionodin itu memang sifatnya dia gampang larut dan gampang mencari benda yang masuk ke dalam cairan untuk menempel atau seperti merekat ya. Jernih ya, bisa menjernihkan. Ini dengan kayu bajakah. Ini dia perbedaannya. Jadi sama-sama bisa menjernihkan dengan kayu apapun, tidak harus menggunakan bajakah untuk bisa menjernihkan betadine dalam larutan air. Jadi itu berita itu hoax. Kita akan coba lagi sekarang dengan jari saya. Nah, ini yang unik. Dengan jari apakah bisa? Ini saya teteskan. Saya akan tunjukkan dengan ilmu jari saya. Ini akan saya aduk. Apakah dia bisa jernih atau tidak? Ini sakti saya berarti. Berarti jari saya juga bisa untuk mengobati sesuatu. Lihat ya. Dengan jari pun bisa menjernihkan. Larinya kemana ya. Lihat, dia zat-zat ionodin itu menempel pada jari saya, mereka tetap bisa jernih, tetap bisa jernih. Apalagi kalau kita campur dengan tiga-tiganya di sini, tiga jenisnya ya, masukkan semua, dia akan cepat meresapnya, akan cepat menjadi jernihnya. Ini tadi dengan jari pun bisa. Kita tunggu beberapa saat, dia akan jernih. Ini yang sudah terakhir tadi. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus berpikir secara akal sehat, logika. Jadi berita-berita yang teman-teman menyebutkan di YouTube menguji bajakah dengan betadine itu menunjukkan tingkat keasliannya itu bohong. Saya nyatakan 100% bohong. Itu tidak valid dan itu bukan patokan.
Masih banyak soalnya yang tanya kepada di WA saya untuk menunjukkan itu keasliannya. Dengan ada juga orang Malaysia itu yang, bang belikan saya betadine, yang di Malaysia nggak ada, susah nyari betadinnya, saya ingin menguji ini bajakannya mas, ini bajaka saya maksudnya. Saya nyatakan lihat aja di YouTube saya bu, yang dulu waktu belum video saya belum hilang. Jadi itu hoax, kita itu nggak benar, saya kasih tahu ternyata begitu. Masih banyak sering bertanya seperti itu. Jadi saya intinya lihat ya, ini tiganya masuk semua, ini jadi berjernih. Jadi intinya pengujian dengan betadine bajaka itu hoax, tidak perlu tidak valid ya, tidak secara ilmiah itu tidak benar, karena itu hanya proses ilmiah biasa, proses alam biasa. Karena zat-zat ini, zat betadine ini, dia akan gampang menempel dan masuk dalam pori-pori kalau ada pori-porinya, dan dia akan membuat suatu seperti seolah-olah menyerap ya, menyerap racun ya, padahal bukan. Itu bukan, sama sekali saya nyatakan bukan. Boleh ditanyakan pada ahli kimia atau ahli sains, ilmu fisika atau kimia, untuk menunjukkan tingkat keaslian suatu kayu bajakah itu dengan betadine benar atau tidak. Kalau saya salah silakan komen di bawah. Kalau ingin menunjukkan tingkat keasliannya, ada zat-zat sinyal kimianya suatu bajakah, itu harus dibuktikan dengan uji laboratorium seperti yang sudah di video saya sebelumnya. Uji saponin, flavonoid, terpenoid, tanin, dan lain-lain itu harus diuji dengan uji ilmiah di laboratorium dengan bahan-bahan kimia seperti ini. Jadi bukan hanya dengan menunjukkan dengan betadine. Betadine ini hanya untuk pembuatan luka yang gampang meresap di pori-pori, gampang menempel di benda-benda, lalu dia akan menghanyutkan, pelarutannya akan hilang menjadi jernih lagi. Jadi katakan itu saya hoax. Oke, sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kalau saya salah tunjukkan di mana tingkat kesalahannya, kita tunjukkan secara ilmiah. Jadi teman-teman yang membuat video tentang uji bajaka dengan betadine itu adalah salah. Itu bukan menunjukkan tingkat keasliannya. Oke, kita harus jadi smart people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Borneo. Semoga Anda dapat mendapatkan kesembuhan dan obat yang cocok. Coy.